Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumil qiyamah. Sekalian para siswa kelas sebelas Madi ya. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tajwid dan kita akan membahas masalah mad ya, masalah mad ya, kita akan membahas tentang mad. Dan antum buka di halaman di nomor 7, di halaman 7 di buku ini ya, di buku ini ya, antum lihat itu, antum lihat di halaman ke yang 7, babul mad untuk nazam jajariyah ya, nazam jajariyah. Ini antum nazamnya dihafalkan ya, karena nanti ujian nanti akan kami tanyakan. Menghafal nazam termasuk materi tes, sehingga kalau antum nanti kalau nggak hafal nggak bisa menjawab ya. Jadi modelnya nanti suruh melanjutkan nazuman ya, itu seperti itu ya. Ya, sekarang kita mulai penjelasannya. Wal maddu lazimun wa wajibun ata wa jaizun wa qasrun sabata. Itu mad itu lazim dan wajib, ada yang lazim ada wajib. Ata datang, wa jaizun dan jaiz, wa qasrun sabata, dan juga ada yang qasar ya. Untuk antum membantu antum, barangkali antum ingin membaca yang versi terjemah ya, tapi hanya terjemahan saja, untuk bisa lihat di buku ini ya, buku ini di sini ya, ini ada terjemahnya. Antum bisa membaca ini ya, untuk membantu antum aja ya. Tapi saya menjelaskannya pakai kitab yang bahasa Arab ya. Itu seperti itu. Ini kalau diterjemahkan seperti ini ya. 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 Mad itu ada lazim, ada wajib, ya, ada jaiz, ya, dan ada juga yang dibaca qasar ya. Qasar itu berarti kalau qasar pendek, mad panjang. Ya, beda kalau qasar itu lawannya mad ya. Jadi mad ini menurut pengarang ini ya, Syarih al-Jajariyah, zakar fi hadzal bait ahkam al-mad tsalatsah. Dalam bait ini, bait syair ini, hukum mad itu ada 3, lazim, wajib dan jaiz. Lazim, wajib dan jaiz. Ya. Jadi di sini disebutkan wa qasrun sabata, dan qasar wa jaizun wa qasrun sabata, dan yang jenis yang ketiga itu mad jaiz ya. Yang jaiz ini boleh dibaca mad dan boleh dibaca qasar ya. Jadi yang dimaksud ada 3 jenis, lazim, wajib, jaiz. Tapi yang jaiz ini itu boleh dibaca mad dan boleh dibaca qasar. Sementara yang 2 sebelumnya yaitu lazim dan wajib itu adalah lazim ya, wajib, bacanya panjang ya, panjang. Itu seperti itu ya. Ada secara bahasa mad adalah ziyadah, wal mad lughatan ziyadah, bertambah. Contohnya wa yubditkum wa malin ayyuzidkum, dan kami menambah kalian dengan harta. Jadi menambah, diterjemahkan di lain memanjangkan ya. Wastilah dari istilah itu latus saut min dan nutqi bil hurufil maddiyah, memanjangkan suara ketika mengucapkan huruf mad ya. Ay huruful mad wal lin, yaitu huruf mad dan lain atau 2 huruf lain. Wa huruful mad tsalatsah, huruf mad itu ada 3 ya. Huruf mad ada 3, wa ya, wai ya. Jadi wawu, alif dan ya itu huruf mad. Berarti huruf mad ada 3, itu wawu, alif dan ya. Wawu yaitu wawu sukun yang sebelumnya itu dhammah. Wawu al-wawu sakinah al-madmu maqblah, wawu sukun sebelumnya dhammah. Ya sukun sebelumnya kasrah. Kemudian alif sukun sebelumnya fathah. Alifnya sukun sebelumnya fathah.
Itu maksudnya itu ya, huruf mad. Walayati qabla alif lam mujahad, dan sebelum alif itu harus fathah. Untuk sama hadil huruf, dan huruf-huruf ini disebut huruf matin walin, huruf mad dan lin. Amma huruf lain, adapun huruf lain ya adalah ya dan wawu sukun, ya sukun dan wawu sukun. Itu huruf lain ya. Huruf lain sini ya sukun dan wawu sukun. Al maftuh ma qablahuma, yaitu yang sebelumnya itu fathah. Contohnya khauf. Ini ada wawu sukun. Tapi sebelumnya fathah, itu huruf kha, hurufnya harokatnya fathah. Maka ini disebut lain ya, lain. Kemudian syai'un, itu daya sukun, sebelumnya harokatnya fathah, shin harokatnya fathah, syai'un. Ini maka disebut juga lain. Adapun qasr, secara bahasa al-qasru secara bahasa adalah menahan. Ya, secara bahasa menahan. Wa istilahan an-nutqu bil huruf, an-nutqu bil harfi min ghairi ayyi ziyadah. Qasr secara istilah adalah mengucapkan huruf tanpa tambahan. Maka qasr itu sini dijadikan pendek. Jadi bahasanya alami ya, tidak dipanjangkan. Jadi kalau kita bahasa Indonesia, mad itu panjang, qasr pendek ya. Tinggi pendek, panjang pendek. Panjang itu mad, pendek itu qasr. Ya, itulah definisi secara bahasa dan istilah. Adapun ketahuilah, wa'lam anal madda naw'an. Ketahuilah bahwasanya mad itu ada dua jenis, asli yaitu mad asli, wa far'i dan far'i. Mad asli sering dinamakan mad tabi'i, mad tabi'i. Nah, adapun mad asli adalah yang tidak ada sebab, ya, yang tidak ditemukan sebab untuk memanjangkannya. Amal madul asli, fa huwa ma la yujadu sababun limad, yaitu mad yang tidak ditemukan sebab untuk memanjangkannya. Walakinahu yumaddu min limajrur wujudi ahadi hurufil mad walin. Hanya saja ia tetap dibaca panjang karena ada salah satu dari huruf mad dan lin dalam suatu kalimat. Dan mad asli ini disebut juga tabi'i ya, tabi'i. Lianna sahibal fitrah salimah la yanqusu wa la yazidu an qadri. Karena fitrah yang selamat tidak mengurangi dan tidak menambahnya dari kadarnya. Maka dinamakan tabi'i, tapi tabi'i asli ya. Mad asli, mad tabi'i. Ya, karena apa? Secara nature, secara natural, orang yang fitrahnya selamat, dia tidak menambahnya dari kadarnya, tidak boleh menguranginya. Ya, itu seperti itu ya. Itu tadi mad asli ya, yaitu yang tidak ada sebabnya untuk memanjangkannya. Kemudian yang kedua mad far'i. Mad far'i. Amal madul far'i wa alladhi la yaqufu illa bisabab. Jadi mad far'i adalah mad yang tidak terjadi kecuali karena adanya sebab. Mad yang tidak terjadi kecuali karena adanya sebab. Contohnya hamzah, ya seperti hamzah atau sukun, ya itulah masuk mad far'i, yaitu mad yang terjadi karena adanya sebab. Adapun hukumnya adalah di bait berikutnya, hukum tentang mad, ya. Yang tiga ini ya disebutkan di bait berikutnya, yaitu falazimun in ja'a ba'da harfi mad sakinu halaini wa bituli mad, sakinu halaini wa bituli mad. Itu baitnya ya, baitnya akhirnya. Jadi jenis pertama adalah mad lazim ya. Jenis pertama adalah mad lazim ya. Ya, itu lagi tidak bisa bahas ini ya. Apa itu mad lazim? Yaitu mad yang inja'a ya. Inja'a ya, inja'a ba'da harfi mad sakin halaini.
Itu mad yang apabila datang yaitu ditemukan huruf sakinul halaini. Huruf sukun yang sukun dalam dua kondisi. Yaitu ketika waqaf dan ketika menyambung, ketika berhenti dan ketika menyambung. Maka ini dinamakan mad lazim. Ya. Contohnya at-tammah, ad-dallin, itu namanya mad lazim. Ya, lazim ya. Nah, maka madnya lazim gimana ya? Ini nanti akan dijelaskan. Ya. Jadi mad lazim itu adalah mad yang apabila setelah huruf mad itu ditemukan huruf sukun dalam dua kondisi, baik ketika waqaf maupun ketika bersambung ya. Nah, itu seperti itu ya. Adapun hukumnya adalah dibaca 6 harokat, 6 harokat. Al-isbah aymadu 6 harokat, itu dibaca panjang sampai 6 harokat. 6 harokat, satu harokat itu gimana? Wal harokat ya miqdaru qabdil isbah au pasti bidarajatin baina surah wal qati. Harokat itu adalah ukuran ya, atau jarak atau kadar waktu ya menggenggam jari, satu jari atau membentangkannya. Jadi ketika itu menggenggam jari dan menutup jari dan membukanya, itu antara cepat dan lambat, tengah-tengah. Jadi maka sering diartikan harokat itu ketukan. Jadi ibaratnya kalau kita genggam jari, ya itu tuk. Nah, jadi waktu antara dia memegang jari dan membentangkannya, antara menggenggam jari dan membentangkannya ya. Jadi waktu antara menggenggam jari dan membentangkannya. Jadi antara cepat dan lambat, jadi tengah-tengah ya. Ya makasih dari ketukan ya, seperti ini. Ya harokat itu ya. Seperti ini lah ya, di jari seperti ini ya. Digenggam begini. Nah, ini namanya harokat. Satu harokat berarti begini, satu harokat. Nah, jadi menggenggam jari dan membentangkannya, tapi tidak cepat dan tidak pula lambat, tengah-tengah gitu. Nah, itulah seperti itu kira-kira ya. Itulah satu harokat begitu. Jadi kira-kira 6 kali itu ya. Jadi maksud, jadi panjangnya mad lazim di sini ada 6 harokat. 6 harokat juga ada yang mengartikan 3 huruf. Ya. Tapi jelas yang pasti ya tadi seperti ukuran tadi ya. Adapun mad lazim ada 2 macam, mad lazim kilmi dan mad lazim harfi. Mad lazim kilmi dan mad lazim harfi. Ya. Mad lazim kilmi. Ya, satu adalah al-maddul lazim al-kilmi, mad lazim kilmi. Dinamakan kilmi karena dia terjadi dalam kalimat. Kilmi kan artinya kalimat. Jadi mad ini terjadi pada kalimat. Ya, kalimatnya susunan dari huruf. Ya. Jadi maksudnya dimaksud kilmi karena dia terjadi dalam kalimat. Maksudnya tidak terjadi pada huruf. Ailam yahdus fi harfin. Bahwa yang qasimila dan mad lazim kilmi ini terbagi menjadi 2. Mad lazim kilmi terbagi menjadi 2. Satu, mad lazim kilmi musaqqal. Ya, lazim kilmi musaqqal. Ini yang pertama, mad lazim kilmi yang pertama. Ya, yaitu apabila ada huruf mad dan lin, setelahnya itu ada sukun asli. Ya. Indana harful matin wal lain baru sukun asli, ada sukun asli mudgham. Ya, yaitu bertasdid. Jadi maksudnya apabila ada huruf mad dan lin dan setelah huruf mad tersebut ada sukun asli yang bertasdid. Contohnya di sini ad-dallin, Allah, az-zakarain. Ini di sini kan ada huruf mad dan lin. Ya, yaitu alif. Ad-dallin itu ada alif. Ad-dallin itu kan ada alif. Ya.
Nah itu setelahnya ada sukun asli, ya, tapi kemudian ditasdid, digabungkan. Ya. Ya. Adapun sebab ditasdid itu adalah karena adanya dua huruf, ya. Ada dua huruf yang dibaca berurutan, ya. Yang pertama sukun, yang kedua diberi harokat, ya. Jadi itu sebab ditasdid itu karena ada dua huruf, ya. Yang satu dibaca sukun, kemudian kedua diberi harokat. Asalnya ya itu dua sukun, tapi kemudian huruf sukun yang kedua dibaca sehingga ditasdid, ya. Sehingga kalau kita misalkan kalimat ad-dallin, ya, ad-dallin itu kan sudah ada tasdidnya. Aslinya itu begini, ad-dallin itu ada dot itu ada alifnya huruf mad. Kemudian ada sukun aslinya Pak, lam itu. Lamnya ada dua. Kemudian dua lam itu digabungkan, kemudian diberi tasdid, ya. Begitu pula kalimat at-tammah. Asalnya adalah at-tammah, itu setelah alif ada mim, satu sukun. Ya, kedua berharokat. Kemudian sebelum mim itu ada alif, ya, jelas itu, ya. Maka kemudian dua mim itu digabung. Maka ini dimaksud mad lazim kilmi musaqqal. Mad lazimnya ada dalam kalimat dan bertasdid. Itu yang dimaksud mad lazim kilmi musaqqal. Maka dinamakan musaqqal, ya, maksudnya berat. Berat ini maksudnya bertasdid di sini, ya. Itu seperti itu, ya. Ini catatan di sini, catatan. Bima anna fil lughatil arabiyyah la yasihu iltiqa'u sakinain. Dalam bahasa Arab itu tidak boleh ada dua huruf mati bertemu. Tidak boleh ada pertemuan dua huruf mati. Fil halati sabiqah yakunu indana sakinani. Di contoh sebelumnya itu ada dua sukun, ya. Dan dua sukun mutataliyani beriringan, yaitu dalam kalimat ad-dallin, ya. Di ad-dallin ini ada alif mad. Itu ad-dallin itu ada alif, ya. Alifnya huruf mad. Kemudian setelah itu lam sukun, ya. Lamnya kan sukun maksudnya, ya. Maka untuk menyelesaikan, untuk mengatasi masalah ini, maka digunakanlah mad lazim sehingga dibaca panjang sampai 6 harokat, ya, sehingga kita bisa membaca huruf yang kedua yang sukun, ya. Maka itu dinamakan mad lazim kilmi musaqqal, ya. Mad lazim kilmi musaqqal, itu, ya. Kemudian yang kedua adalah mad lazim kilmi mukhaffaf. Mad lazim, ya, kilmi mukhaffaf. Itu mad lazimnya ada dalam kalimat tapi mukhaffaf, tidak bertasdid. Jadi lawan dari di atas, ya. Jadi maksudnya mad lazim kilmi mukhaffaf adalah ada huruf mad dan lin, setelah huruf mad tersebut ada sukun asli mukhaffaf tapi tidak bertasdid, ya. Dan ini tidak ditemukan kecuali dalam satu kalimat dalam Al-Quran, itu kalimat al-ana. Itu tidak ditemukan kecuali dalam satu kalimat ini, itu al-ana. Berarti itu ada hamzah, ya, sukun, kemudian ada lamnya sukun. Lamnya sukun asli, ya, tidak ditasdid, maka dinamakan mukhaffaf, kilmi mukhaffaf. Fi mawdi'aini di surat Yasin, ada di dua tempat. Di surah Yunus, wa yusamma hadzal mad bi mad tafriqah. Mad ini juga disebut mad tafriqah, mad yang membedakan, mad yang memisahkan. Lianna yufariqu bainal istifham wa bainal khabar. Karena ia memisahkan antara istifham, ya, kalimat tanya, dan kalimat berita, wa bainal khabar, dan kalimat berita. Ayanahu yumayyizu al istifham fi mawdi'i Yunus, ya. Maksudnya dia membedakan istifham di dua tempat, yaitu di surat Yunus dan al-ana, ya,
yang menunjukkan berita di surah Al-Anfal. Di sini ya. Al-ana khaffasallahu ankum. Ya, ini dibaca biasa. Tapi yang ini al-ana ini dibaca panjang ya. Nah, ini yang dimaksud mad tafriqah. Karena membedakan ini ya. Al-ana dengan al-ana. Ya. Kalau yang tadi al-ana, al-ana ini istifham ya. Istifham tanya, kalimat tanya. Al-ana. Tapi kalau ini al-ana, ini maksud berita, artinya sekarang. Ya. Itu di situ seperti itu. Nanti Anda bisa lihat di penjelasannya di terjemahan barangkali ada ya. Tuh. Itulah seperti itu ya. Kita permudah aja ya. Catatan, qad yusammal madul lazimal kalimil musaqqal bi mad tafriqah ma kalimatin faqat wa huma Allahi az-zakarain. Ya. Terkadang mad lazim kalkilmi musaqqal itu disebut juga mad tafriqah pada dua kalimat saja, yaitu Allah kemudian al-zakarain. Ini juga terkadang ya. Akan tetapi yang perlu antum hafal di sini ya nazom kemudian definisi sederhana. Itu saja sudah cukup. Nah, kalau kita baca di sini ya. Ini ya. Antum bisa diterjemahnya aja ya, enggak apa-apa ya. Wal madu lazimun wajibun ada wajizun wa khusun sabata fa lazimun ijab ba'da harfi madin sakin halain wa betul mad. Ya. Ini tentang mad lazim kilmi ya. Itu mad lazim kilmi. Itulah penjelasan tajwid pada kesempatan kali ini. Insyaallah akan dilanjut ya. Antum bisa membaca di samping penjelasan saya, antum juga membaca terjemahnya. Boleh membaca itu ya. Seperti itu terjemahnya. Fa lazim ijab ba'da harfi madin sakin halinu betul mad. Nah, itu ya. Itu seperti itu ya. Itulah pelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ila akhir kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.